Bu, bisa Bu. Kasih Bu. Oke. Oke. Ini adalah materi. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Anda akan belajar terkait dengan hipotesis testing. Hipotesis testingnya pengujian hipotesis. Nanti ada proporsi, ada satu proporsi, ada dua proporsi gitu ya. Ada satu rata-rata, ada dua rata-rata, kemudian ada dengan menggunakan standar deviasi. Yang standar deviasi ini apa namanya, pengayaan. Jadi pengayaan itu untuk memperkaya aja, karena itu juga jarang digunakan kalau di dalam penelitian gitu ya, lebih banyak menggunakan yang 84 mungkin ya. Kalau untuk di dunia nyata, testing a claim about a mean, lebih banyak menggunakan itu. Oke, ini terkait dengan hukum dasar untuk pengujian hipotesis. Mungkin beberapa akan sama seperti yang sebelumnya. Ya, nanti ini yang akan Anda lakukan, melakukan mengidentifikasi ya hipotesis nol, kemudian hipotesis alternatif. Ya, ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis alternatif ya, dari sebuah klaim yang diberikan, dan bagaimana Anda akan mengekspresikan simbolnya, ya, mengekspresikan simbol dari kecilan ya. Nanti Anda akan mengekspresikan H0 itu seperti apa, kemudian HA itu seperti apa. Ya, H0 dituliskan biasanya dengan simbolnya H0, nolnya itu adalah indeks di bawah. Jadi indeks ya, 0 bukan O. Nah, itu yang mungkin kakak tingkat Anda atau mungkin Anda besok ya menulis. Jadi H0 bukan HO indeks gitu ya, H0. Kemudian lawannya H0 adalah HA, H alternatif. Ada yang menuliskan HA, atau ada yang menuliskan misalkan saya punya H01, maka di sini H1, kemudian karena ada H02 berarti di sini ada H2 dan seterusnya. Itu cara menuliskan yang hipotesis nol, kemudian hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung nilai dari tes statistik. Nah, langkahnya sama, langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis tes. Kalau saya pakai sekitar 5 langkah gitu ya. Mungkin di buku yang lainnya kalau Triola itu bisa panjang ya, bisa 10 walaupun sebenarnya sama. Ya, Anda bisa kalau di buku J. Supranto itu juga ada sekitar 7 langkah. Ya, saya nanti akan pakai 5 langkah ya, disimplifikasikan 5 langkah. Yang pertama adalah pasti Anda akan menentukan yang pertama siapa H0-nya, siapa HA-nya. Anda tulis atau Anda bisa menuliskan klaimnya itu apa sih? Gitu ya. Kemudian H0 dan HA-nya. Kemudian Anda letakkan klaimnya itu ada di mana? Ada di H0 atau ada di HA. Yang kedua pasti Anda akan mengetahui ya. Yang kedua Anda akan mengetahui siapa itu taraf signifikansinya atau alfa, tingkat signifikansinya atau alfa. Ya, dari alfa ini nanti Anda akan mengetahui daerah kritisnya itu siapa. Ya, daerah kritisnya Anda akan tahu titik kritisnya, daerah kritisnya. Ya, tinggal Anda pakai critical value atau region critical region ya, Anda tinggal pilih itu. Kemudian yang ketiga, nah baru di sini Anda akan menggunakan tes statistik ya. Tes statistik itu tergantung apa yang akan kita ujikan. Kalau yang akan kita ujikan dalam bentuk proporsi ya berarti kita tes statistiknya ini memakai rumus-rumus terkait dengan proporsi. Kalau mean berarti kita pakai rumus-rumus terkait dengan mean. Kalau regresi berarti kita pakai rumus regresi. Kalau korelasi berarti kita pakai rumus korelasi. Nah, ini yang membedakan tes statistiknya ya. Kalau kemarin Anda sudah tahu ada distribusi Z, kemudian ada distribusi
bahkan nanti ada distribusi F, ada square dan seterusnya. Ya, itu dasar yang digunakan bisa ya internet ini saya lagi nggak stabil nih kayaknya. Ya, pakai sampel data. Kemudian how to choose the sampling distribusi ya. Kemudian Anda akan memilih sampling distribusi mana yang relevan. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Ini nanti akan berpengaruh tes statistiknya bagaimana, critical region-nya nanti akan seperti apa. Kemudian ada dua cara Anda bisa mencari dengan tadi saya sampaikan di sini ya. Anda pakai critical value atau region value. Nah, di sini how to identify, bagaimana mengidentifikasikannya, Anda bisa memilih dengan menggunakan p-value, ya, p-value atau dengan menggunakan critical value. Critical value dapatnya dari dua. Kalau p-value ini biasanya begitu Anda ketahuan, misalkan di sini ya, T-nya ketemu 2,8 sekian gitu ya, maka Anda akan bisa melihat p-value-nya berdasarkan tabel T. P-value-nya adalah kalau T berarti ada yang di atas itu 0, sekian, 0, sekian untuk one tail atau untuk two tail. Itu untuk yang p-value gitu ya. Nah, itu preferensi Anda. Anda boleh memilih pakai p-value atau Anda boleh memilih pakai critical value. Kalau critical value ya udah berarti Anda tinggal membandingkan titik kritisnya dengan titik ini. Nah, tadi kan sudah punya titik kritis misalkan ya. Nah, tapi kalau p-value dari sini Anda cari lagi kira-kira berapa sih probability-nya. Nah, P peluang, nilai probability-nya. Nah, p-value ini biasanya digunakan ketika Anda menggunakan software, mau itu Excel kayak mau itu Stata atau mau itu SPSS, karena kalkulator juga bisa tergantung fungsinya. Semakin gede fungsinya itu kalkulator mungkin fungsinya akan semakin banyak digunakan. Nah, ini p-value. Jadi Anda boleh menggunakan p-value atau boleh menggunakan critical value. Seperti itu. Ini nggak bisa. Oke. Ya. Terus, nah ini. Hipotesis adalah sebuah klaim atau statement ya tentang sebuah sifat dari suatu populasi. Jadi, nah ini yang perlu diperhatikan ketika nanti Anda akan melakukan pengujian atas suatu hipotesis. Sebentar, kemarin saya uji skripsi. Saya kasih contoh. Misalkan Anda ingin melihat ya, pengaruh manajemen pemangku kepentingan terhadap kesuksesan pelaksanaan konstruksi proyek KPBU misalkan di Indonesia. Nah, itu pengaruh gitu ya. Nah, judulnya itu analisis pengaruh manajemen pemangku kepentingan. Kalau sudah ada kata-kata pengaruh, nah ini pasti menggunakan terkait dengan hipotesis gitu ya, terkait dengan hipotesis karena dia pengaruh itu nanti bisa regresi atau bisa korelasi, bisa dilihat nanti di dalamnya itu dia pengen melakukan apa sih. Nah, hipotesis itu klaim atau suatu statement yang Anda buat ya, itu nanti akan didahului oleh teori-teori pendahulu, teori-teori sebelumnya. Misalkan saya mengklaim nih, penulis mengklaim bahwasanya ternyata tadi manajemen pemangku kepentingan berpengaruh positif ya, berpengaruh positif terhadap kesuksesan pelaksanaan konstruksi. Nah, saya bisa menyatakan bahwa dia memiliki pengaruh positif. Itu kita bisa mengacu kepada ada banyak penelitian pendahuluan yang menunjukkan bahwa memang si manajemen pemangku kepentingan itu memiliki pengaruh yang positif. Kita bisa menunjukkan itu.
gitu ya. Ada penelitian-penelitian atau ada teori yang mendukung pernyataan itu. Kecuali kita sudah ekspor, kita sudah melakukan penelitian yang sifatnya grounded theory, misalkan kualitatif ya, biasanya kalau grounded theory kita benar-benar orang yang terlibat di dalam, sangat mahir di bidang manajemen pemangku kepentingan, kita terlibat di situ dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, maka kita bisa membuat statement sendiri berdasarkan pengalaman, itu tetap berdasarkan pengalaman dan keahlian ya. Kalau tidak, maka Anda harus melihat dari hasil, ini yang penting, dari hasil bisa penelitian-penelitian pendahuluan atau kajian teori atau landasan teori yang Anda gunakan. Ya, itu hipotesis. Jadi tidak sembarangan seseorang itu akan membuat klaim. Jadi ketika dia akan mengklaim sesuatu, pasti ada data yang sudah mengikuti dia. Ya, seperti itu. Itu hipotesis ya, hipotesis atau klaim yang disampaikan ya, yang mewakili sebuah populasi. Nah, kalau bedanya apa kuantitatif sama kualitatif ya? Saya agak sedikit keluar dari materi topik ya. Kuantitatif itu adalah ketika Anda bekerja di data sampel gitu ya. Kemudian Anda cara mengambil sampelnya benar. Nah, Anda refresh kembali di pertemuan 1 atau 2 gitu ya. Pengambilan sampelnya benar. Nah, dan sampelnya itu sudah memenuhi karakteristik dari populasinya, maka ketika kita hanya bekerja di sampel, maka kita bisa menggeneralisasikan, kita bisa ambil keputusan, itu akan juga berlaku hal yang sama kejadian untuk di populasi. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ya. Bisa sih, tetapi butuh step yang cukup panjang ya. Dia bisa melakukan ada kontingensi gitu ya, kemudian saya lupa istilahnya apa ya, ada 4 istilah pokoknya. Nah, itu kredibilitas gitu ya. Bisa lewat dari waktu yang cukup panjang, dari keterlibatan kita dan seterusnya, atau dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain melakukan ternyata menunjukkan hal yang sama gitu ya, kualitatif. Tapi kalau hipotesis, nah ini bisa digeneralisasikan dengan catatan ketika kita mengambil sampelnya itu memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Jadi bukan karakteristik di populasinya itu seperti apa, datanya yang diambil yang apa. Jadi datanya harus bisa mewakili. Gitu. Nah, hipotesis test, klaim yang saya sampaikan tadi, ya kalau di dalam skripsi nanti akan ada klaim ketika ada tadi sudah menyampaikan analisis gitu, misalkan tujuannya apa sih skripsi ini, misalkan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruhnya ya, seberapa besar sih pengaruh tadi manajemen terhadap pelaksanaan tadi ya, seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kehubungan, nah kalau bicara hubungan kita sudah bicara masalah korelasi, tapi seberapa besar sih pengaruhnya, nah itu berarti nanti kita bicara masalah nilai-nilai determinasi. Oke. Untuk menguji klaim yang kita sampaikan tadi disebutlah sebagai hipotesis testing. Gitu. Terus ya ini, nah ini ya, the probability of a particular observed event is exceptional small. Kalau kecil ya, bahkan kalau ketika misalkan itu kecil sekali ya, kita bisa menyimpulkan bahwa asumsinya mungkin tidak benar ya. Ya, kalau misalkan kejadian observasinya sangat-sangat kecil gitu ya, ya, atau misalkan ternyata kecukupan datanya tidak cukup gitu ya, populasinya misalkan ya, penelitiannya ingin melihat bagaimana sih kepatuhan UMKM, apa sih yang menyebabkan UMKM itu patuh gitu ya, apakah ada tax moral, ada macam-macamnya itu ya. Saya pernah nulis itu tentang itu, ada 4 itu. Nah, kalau misalkan kita harus tahu dulu, kalau kita mau generalkan, kita harus tahu dulu jumlah UMKM di seluruh Indonesia itu ada berapa gitu ya, baru kita ambil sampelnya. Ya bukan terus jumlah UMKM banyak banget terus kita cuma ambil datanya cuma 50. Nah, bisa jadi itu
ada, pasti kalau diolah ada statistik itu, tapi bisa jadi hasilnya itu tidak memiliki dampak atau tidak memiliki impact ya, atau bahkan mungkin tidak tepat ya, tidak sesuai kenyataan yang ada. Jadi kecukupan data, kemudian bagaimana cara menarik sampelnya itu sangat-sangat penting ya. Begitu nanti Anda ingin melakukan, misalkan Anda kuliah nanti D4, lanjut ke D4 atau S1, atau Anda mungkin D3 ngambil yang pakai inferensial gitu ya, pakai statistik inferensial, maka Anda harus cek lagi bagaimana keterwakilan datanya, bagaimana kecukupan datanya. Nah, untuk hipotesis nol ya, hipotesis nol itu dinotasikan seperti ini. Nah, ciri-cirinya hipotesis nol adalah ketika dia mengandung kata sama dengan. Beberapa klaim yang mengandung kata sama dengan. Misalkan rata-rata saya mengklaim bahwa rata-rata nilai UTS statistik mahasiswa dari tahun ke tahun gitu ya di PKN STAN itu rata-ratanya 8, lebih dari 8, selalu lebih dari 8,2 misalkan. Lebih dari 8,2. Berarti itu tidak mengandung kata sama dengan ya. Karena lebih dari 82 misalkan. Lebih dari 82. Nah, berarti ini adalah hipotesis alternatif. Ini bukan hipotesis nol. Kalau hipotesis nol misalkan oke, rata-ratanya selama ini selalu lebih dari sama dengan 82. Ya, berarti kalau ada lebih dari sama dengan, maka ini adalah hipotesis nolnya. Ya, mengandung tanda sama dengan, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian we test the null hypothesis directly that we assume it is true and reach a conclusion to either reject. Nah, nanti yang akan diujikan itu adalah ini hipotesis nolnya. Kita akan mengujikan dengan konklusinya itu adalah apakah ini ya, salah satunya apakah hasilnya itu akan reject H0. Reject H0 itu berarti adalah menolak H0 atau fail to reject H0. Kalau gagal untuk menolak H0, fail to reject H0 ya. Jadi si Triola ini tidak suka menggunakan istilah menerima H0 ya. Fail to reject itu gagal untuk menolak H0, berarti kan kayak menerima H0, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena mungkin kegagalannya itu bisa jadi karena datanya kurang ya, karena terjadinya ketidakcukupan data yang diberikan pada saat kita melakukan pengolahan data. Ya, jadi makanya dia pakai istilah fail to reject H0, gagal untuk. Beberapa buku juga menggunakan fail to reject, tapi banyak buku di Indonesia, Sujana misalkan, terus J. Supranto itu dia menggunakan istilah tolak H0, terima H0 ya. Ya itu preferensi aja, aliran statistik itu juga ada aliran. Ini ya, karena kita belajar pakai Triola ya udahlah kita ikutin Triola. Conclusion ya, ya jadi konklusinya itu adalah reject H0, tolak H0 atau gagal untuk menolak H0, fail to reject H0. Artinya kalau fail, misalnya kita punya klaim gitu ya, ada H0, kemudian ada HA, misalkan di sini oke, rata-ratanya sama dengan 82. Oke, ternyata klaim itu adalah klaim saya. Tadi rata-rata nilai statistiknya adalah 82. Saya mengklaim demikian karena mungkin dari tahun ke tahun ya angkanya segitu-gitu aja gitu misalkan. Berarti di sini HA-nya adalah alternatif itu adalah lawan dari hipotesis nol. Jadi kalau di sini sama dengan, maka di sini tidak sama dengan. Ya, setelah kita ujikan, ternyata tadi hasilnya adalah fail to reject H0, gagal untuk menolak H0. Artinya gagal untuk menolak H0, berarti klaim yang saya sampaikan tadi adalah benar. Ya, berarti klaim yang saya sampaikan tadi datanya cukup dan bisa dinyatakan klaim itu adalah benar. Itu kalau gagal untuk menolak. Kalau klaimnya berada di sini. Gitu. Kemudian kalau misalkan hipotesisnya seperti ini, tapi ternyata klaimnya letaknya di sini. Aduh, rata-ratanya itu nggak pernah sama dengan 82 misalkan. Ternyata hasilnya fail to reject H0, gagal untuk, ternyata hasilnya yang benar adalah ini fail to reject H0, berarti klaim yang saya sampaikan itu adalah tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, itu.
Jadi kedudukan klaim ada di mana itu cukup penting gitu ya untuk membuat sebuah kesimpulan. Oke, jadi yang akan kita ujikan adalah si H0-nya. Itu H0-nya itu akan kita reject atau fail to reject. Akan kita tolak atau akan kita gagal untuk menolak. Terus kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Atau boleh ditulis di chat. Terus tadi alternatif hipotesis tadi ya bisa ditulis demikian. Ya, ada yang nulis demikian. Ada H1, kemudian ada HA. Oke, nulisnya pakai ini aja deh. Kalau pakai itu nanti bisa dicoret-coret. Ya, tulisnya demikian. Nah, dia adalah sebuah parameter. Ingat, parameter berarti, nah, kalau kita bilang parameter, berarti yang ada di, beda ya, parameter itu punyanya populasi, statistik itu punyanya sampel. Jadi kalau saya punya sama, seperti di H0 juga parameter ya. Jadi kalau ada H0, maka kita menulisnya adalah selalu, kalau rata-rata berarti mu, atau bisa jadi mungkin kalau proporsi berarti P besar, kalau varian berarti ini, kalau simpangan baku berarti ini. Sama HA-nya juga demikian. Jadi tadi H0-nya itu bisa mu sama dengan X misalkan, atau H0-nya itu bisa P sama dengan 0,1 misalkan, atau H0-nya bisa sama dengan ya, sama dengan 23,4 misalkan. Ya, demikian pula dengan H alternatif. H alternatif itu adalah lawannya. Berarti kalau di sini mu sama dengan X, berarti mu tidak sama dengan X. Berarti di sini P tidak sama dengan 0,1. Di sini sigma kuadrat tidak sama dengan 23,4. Nah, itu kalau misalkan H0-nya mu lebih dari sama dengan 82, berarti HA-nya adalah mu kurang dari 82, lawannya. Ya. Lawannya. Oke. Nah, nanti ini akan menentukan arahnya. Nanti kita punya arah dari kiri, arah dari kanan, kemudian dari dua arah. Ya. Oke, nah ini oke. Terus ngapain? Ya, the symbol. Nah, simbolnya ini ya. Oke, simbolnya ini. Simbolnya itu. Oke. Terus saya lanjutkan. Kalau nggak ada tanya, nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Oke. Ya, catatan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Catatan untuk bagaimana Anda bisa membuat klaim Anda sendiri. Ya. Ya, to support your claim, the claim is worth to, so ya. Jadi suatu klaim harus dinyatakan dalam kalimat ya. Ya. Dalam bentuk hipotesis alternatif juga ya. Itu jadi ketika Anda ingin membentuk hipotesis Anda sendiri, Anda harus mencari teori-teori yang mensupport klaim Anda. Itu untuk di kuantitatif. Jadi kuantitatif itu landasan teori, itu sangat-sangat penting. Kalau kualitatif belum tentu apa yang kita lakukan penelitian itu dia memiliki landasan teori. Jangan-jangan kita yang akan bisa jadi gitu ya, kita yang akan membuat sebuah teori-teori baru. Ini dah. Nah, tadi ya bagaimana step-stepnya mengidentifikasi ya. Jadi diidentifikasi ada sebuah klaim, kemudian diidentifikasi kalau klaimnya itu mengandung sama dengan berarti masuk ke H0, kalau tidak mengandung sama dengan berarti masuk ke alternatif. Ya, kemudian ini simbolnya harus benar ya, karena itu nanti akan berkaitan dengan sebuah keputusan ya, original claims ya. Simbolnya harus benar.
Kemudian ini tadi sudah ya, simbolnya kalau untuk H0 berlawanan dengan simbol untuk HA. Ini contoh-contohnya. Diasumsikan ada 100 bayi gitu ya yang lahir dari 100 pasangan yang ditreatment dengan menggunakan metode XORS gitu ya. Gender selection yang mengklaim bahwa dia memiliki kemungkinan yang lebih besar, ada kemungkinan yang lebih besar untuk lahir bayi perempuan gitu ya. Ternyata setelah diobservasi, ya ini klaimnya itu adalah kemungkinan yang lebih besar untuk bayi perempuan. Kemudian diobservasi 58 dari 100 bayi itu ada 58 kelahiran bayi perempuan, berarti sisanya bayi laki-laki. Ya, tuliskan the hypothesis testnya, klaimnya seperti ini. With the XORS methods, the proportion of girl is greater than lebih besar dari 50%. Ya, tanpa dengan menggunakan metode XORS itu ya. Nah, maka lebih dari greater than 50%. Lebih dari 50%. Oke. Kalau di triola, nah ini HA ya. Sebenarnya klaimnya ada di sini. Klaimnya ada di sini. HA yaitu P-nya lebih dari 50% atau 0,5. Ini adalah klaimnya ada di sini. Ya, klaim ada di sini. Nah, padahal tadi disampaikan bahwasanya H0 itu adalah lawan dari H0. HA itu adalah lawan dari H0. Berarti kalau HA-nya P lebih dari 0,5, maka H0-nya adalah P kurang dari sama dengan 0,5. Nah, tetapi di triola dia selalu menggunakan ini. P sama dengan 0,5. Nah, sebenarnya P kurang dari sama dengan 0,5 itu kan dia memiliki dua pernyataan, yaitu P kurang dari 0,5 dan gitu ya. Kalau kita bicara logika berpikir, Anda mungkin pernah belajar ini waktu SMP SMA ya. Dan P-nya sama dengan 0,5 ya. Jadi triola dia akan menggunakan seperti ini. Tapi di buku-buku yang lainnya mungkin dia menggunakan seperti ini. Ya boleh, silahkan Anda tulis seperti ini atau Anda tuliskan seperti ini, silahkan. Tidak masalah buat saya. Ya, oke, itu cara menulisnya. Ya, jadi di sini ada klaimnya seperti ini. Oke. Terus ya, setelah itu step berikutnya adalah mencari level signifikansi, ya, mencari level signifikansi atau alfa. Kalau seperti ini, kasus ini, soal ini tidak diketahui, maka kalau tidak diketahui Anda bebas. Anda bebas untuk menggunakan mau 0,01 silakan, mau 0,05 silakan, tidak mau 0,1 silakan. Nah, ini yang commonly use, yang sering digunakan, tapi biasanya yang digunakan adalah yang middle. Jadi kalau untuk penelitian-penelitian yang kedokteran, obat, mesin itu dia pakai yang 1%. Gitu ya. Oke, kalau penelitian sosial oke lah 10%, oke, 5% sudah oke banget gitu ya. Penelitian sosial. Itu yang sangat sering digunakan yang ini ya. 0,01, 0,05 atau 0,01. Ya, 1% sangat-sangat jarang digunakan. Biasanya kalau nggak mencukupi, aduh, saya pakai kalau 1% kan pasti 5% memenuhi, 10% terpenuhi. Kalau kesalahannya kita 100%, pasti 5% tercover, 10% tercover gitu ya. Itu biasanya nanti kalau nggak memenuhi, misalkan tidak berdistribusi normal, syarat kalau untuk inferensial itu adalah uji asumsi klasiknya terpenuhi. Tidak kita bahas di sini sih itu ya. Asumsi klasiknya terpenuhi itu yang pertama adalah sebuah data itu sebelum kita lakukan pengujian inferensial, sebuah data itu harus diujikan. Data itu harus berdistribusi normal. Sebarannya itu harus dinyatakan normal secara random ya. Harus berdistribusi normal. Kalau enggak, ya normalkan dulu datanya. Bagaimana cara menormalkan datanya? Nah, Anda bisa pelajari di mungkin atau ya nanti kalau sarjana dapat itulah ya. Mungkin dilakukan transformasi, datanya ditransformasikan dulu
Ya, kalau data ditransformasikan masih belum normal, ya mungkin bisa jadi Anda perlu menambahkan datanya ditambahkan, data sampelnya ditambahkan. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi pertama, kalau di saya, langkah pertama itu adalah buatlah tulis klaimnya seperti apa. Yang pertama itu adalah buat hipotesisnya. Kemudian yang kedua, tentukan siapa itu alfanya. Nah, dari alfa ini kita bisa tahu tadi critical titik kritisnya, titik kritis atau critical region. Oke. Nah, ini signifikansi level apa sih? Saya rasa ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Dinotasikan dengan alfa atau taraf signifikansi ya. Kemudian ini adalah probabilitas ya bahwa tes statistik akan terletak di critical region di mana hipotesis nol dinyatakan benar. Ya, oke. Maka tadi kan pengujiannya kita selalu menggunakan yang kita ujikan adalah H0-nya. Nah, misalkan kita pakai yang dua arah. Ini two way ya. Two way ada dua arah, ada satu arah. Kalau dua arah itu di HA itu misalkan tandanya tidak sama dengan 0 misalkan. Ini dua arah. Kenapa dua arah? Karena ketika Anda belajar matematik murni gitu ya, kalau saya punya P sama dengan Q, maka saya harus membuktikan kedua-duanya benar, yaitu P maka Q dan Q maka P, dua arah. Arah ke sini dan arah ke sini, dua arah. Ya. Oke. Itu nah, ini dua arah ya, seperti ini ya. Kalau saya punya alfa, nah oke. Kalau dua arah berarti alfanya harus selalu kita bagi dua. Alfanya kita bagi dua. Jadi alfa dibagi dua. Berarti di sini ini adalah daerah benarnya. Alfa per dua. Alfa per dua. Tadi ya true, dinyatakan true. Dia kalau misalkan hipotesisnya null hipotesis actually true, berarti benar, klaimnya itu benar, berarti di sini ini adalah reject H0. Ya, berarti di sini untuk reject H0. Berarti yang di sini adalah untuk found to reject H0. Ya. Oke. Yang diarsir kenapa ya? Ya. Nah, yang diarsir ini adalah reject H0. Ya, ini reject H0. Kemudian ini juga reject H0, ini file to reject H0. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa tes statistik itu akan terletak atau akan jatuh. Jadi ketika saya membuat tes statistik tadi ya ada T misalkan, oke, ternyata di sini misalkan negatif 1,96. Oke, ternyata T-nya itu misalkan negatif 2,17. Berarti T-nya ini hasil pengujian tes statistik langkah ketiga, ya, langkah ketiga setelah alfa tadi. Berarti dia ini tadi fall in, ya berarti dia terletak di sini, jatuh atau terletak di critical region. Ya, di critical region. Dia berada di critical region. Ya, di bawah daerah yang diarsir. Ya, oke, itu maka keputusannya adalah reject H0. Oke. Saya teruskan karena tidak ada pertanyaan. Nah, oke. Ini adalah rumus-rumus tes statistik. Ya, jadi tadi Anda sudah melewati. Yang pertama adalah Anda tentukan hipotesisnya, H0 HA-nya, kemudian letak klaimnya ada di mana, ya, letak klaimnya ada di mana. Yang kedua, Anda tahu alfanya. Kalau tahu alfanya, Anda bisa tahu bisa Z alfa gitu ya, atau T alfa. Nah, bisa tahu ini. Kemudian yang ketiga, Anda ke tes statistik. Oke, ke tes statistik. Nah, tes statistik itu yang digunakan adalah beberapa rumus ini.
tergantung tadi pertamanya adalah kita harus melihat distribusinya apa sih dalam soal tersebut atau dalam masalah tersebut atau dalam penelitian tersebut dia menggunakan distribusi apa gitu. Oke, datanya digunakan apa, sampel atau populasi. Nah ini requirement-nya, syaratnya ya sama seperti yang kemarin ya, sama seperti yang kemarin. Ini untuk proporsi ya, untuk proporsi. Nah, proporsi itu adalah dia pakai tabel yang kita gunakan adalah tabel Z. Distribusi samplingnya adalah distribusi Z. Syaratnya adalah banyaknya data dikalikan dengan probabilitas suksesnya, ya itu harus lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Kemudian NQ-nya juga harus lebih dari sama dengan 5. Nah, Z statistik yang akan kita gunakan rumusnya, ya tes statistik yang akan kita gunakan adalah rumusnya adalah ini. P-topi, ya P-topi itu adalah probabilitas kejadian sukses pada sampel dikurangi dengan P yang kita prediksikan tadi. P ini adalah P yang kita asumsikan tadi. Tadi kan kita punya oke, H0 misalkan P-nya sama dengan 0,8. Ya, 0,8. Berarti HA-nya P-nya sama dengan tidak sama dengan 0,8. Nah, ini P dari statistik dari sampelnya, yang ini adalah P yang berasal dari sini. Ya. Yang berasal dari hipotesis yang diasumsikan tadi. Baru nanti kita bagi dengan hati-hati ini. Nah, ini banyak yang salah. Anda membaginya di sini akarnya itu dengan akar yang ini. Padahal ini kita menggunakan yang ini ya. Atau di sini parameter berarti ini sebagai perwakilan dari populasi. Itu terus ketika kita soalnya terkait dengan rata-rata. Nah, soalnya terkait dengan rata-rata kita cek dulu nih. Kita cek dulu kalau simpangan bakunya gitu ya. Kalau kita bicara rata-rata kan kemarin kita cek distribusinya apa. Terus habis itu kita cek simpangan bakunya diketahui atau tidak gitu. Kalau tidak diketahui berarti di sini kita pakainya adalah T. Kalau diketahui kita pakainya adalah Z ya. Oke, rumusnya sama seperti yang sebelumnya penaksiran ya. Oke, kalau tidak diketahui rumusnya adalah T, kalau diketahui kita pakai tabelnya adalah tabel Z ya. Kemudian syaratnya adalah dia harus asumsinya data tersebut diasumsikan berdistribusi normal, atau kalau misalkan tidak berdistribusi normal maka ini ya sampelnya harus lebih dari 30, karena di beberapa teori menyebutkan bahwa 30 ke bawah itu adalah sampel yang sangat kecil tadi ya. Kalau misalkan kita ambil kesimpulan, bisa jadi kesimpulannya itu menjadi not correct, tidak benar. Itu terus rumusnya Anda bisa lihat di sini. Untuk distribusi T ya. Nah, rumusnya adalah kalau Anda lihat ini kan seperti rumus baku juga ya, cuman bedanya ini pakai S. Ini pakai S, ini pakai sigma. Ya. Itu ya, ini asumsinya populasinya sigma di populasi diketahui, simpangan baku di populasi diketahui, ini diasumsi tidak diketahui. Oke. Terus kalau variance, nah kalau variance berarti strict requirement. Kalau ini tadi kan bisa pilih salah satu ya, antara N-nya lebih dari 30 atau dia berdistribusi normal. Nah, kalau di sini strict requirement. Jadi syaratnya adalah distribusi normalnya itu harus terpenuhi. Ya, syaratnya adalah distribusinya harus terpenuhi. Walaupun nanti ketika Anda misalkan kuliah S1, kalau ada pengujian, sebentar. Sebentar ya. Oke, nah ini untuk standar deviasi, varian tadi ya. Pakainya yang ini. Oke, terus nah find the value test statistik. Nah,
Ini tadi sudah ya. Oke. Dari soal yang sama, Anda bisa mencari ya, Anda bisa memilih gitu ya. Saya akan pakai p value atau saya akan pakai critical value. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau repot, pakainya critical value. Tapi kalau Anda pakai teknologi atau pakai kalkulator atau yang lainnya, silahkan pakai p value. Tapi kalau ngitung secara manual kayak sekarang ini ya, untuk mata kuliah ini lebih disarankan pakai critical value. Walaupun setiap orang punya preference. Tapi saya nggak suka Bu pakai critical value, ya silahkan pakai p value. Jadi dua-duanya boleh. Ini tadi ya dari soal yang tadi. Nah, tadi sudah ketemu hipotesisnya seperti ini, klaimnya ada di sini. Ya. Klaimnya ada di sini. Terus terus tadi Anda tahu bahwa di soal tadi yang sebelumnya diketahui bahwa karena tadi yang more likely, yang probabilinya lebih itu adalah yang perempuan, berarti kejadian suksesnya adalah yang lahir perempuan. Kalau yang lahir tidak perempuan berarti itu masuk ke kejadian yang tidak sukses karena dia mengasumsikan klaimnya itu dengan exorts, kemungkinan yang lebih besar adalah lahir bayi perempuan misalkan. Jadi untuk kejadian suksesnya yang ada di sampel, di mana N-nya tadi sampel, E-nya tadi 100, ternyata yang lahir X yang dimaksud yang ya jadi kelahiran perempuan, kelahiran bayi perempuan atau bayi perempuan gitu ya. Ini tadi ada 58, maka P-topinya kalau mau lengkap seperti itu, maka P-topinya 58 per 100 yaitu 0,58. Oke. Lalu sudah, berarti tinggal dimasukkan di rumus tadi. Ya, karena di sini adalah yang diketahui adalah data probabilitas. Karena probabilitas atau proporsi, data proporsi, maka jelas tes statistiknya adalah kita menggunakan tes statistik yang ini. Kita bisa mencoba menghitung, gitu ya. Oke, dari sini bisa dihitung. Z tadi rumusnya adalah P-topi dikurangi dengan P dibagi dengan akar PQ dibagi dengan N. Nah, Anda punya P-topinya 0,58, kemudian P-nya, nah ingat P-nya adalah di sini. Ya, P-nya adalah di sini. P-topi itu apa sih? P taksiran. Topi itu dulu udah pernah jelaskan ya. Topi itu adalah taksiran. Taksiran itu apa? Berarti kita memprediksikan sesuatu dengan menggunakan data sampel. Oke, terus di sini 0,5. Nah, di sini ya berarti 0,5 kali 0,5 dibagi 100. Maka Anda nanti akan ketemu yang disebut dengan statistik hitung. Z statistik ya, statistik hitungnya atau Z statistik. Nah, ketemulah angka ini. Ini adalah Z statistik. Nah, oke, berarti Anda sudah masuk ke langkah ketiga. Gitu ya. Langkah pertama tadi ini menentukan ini, kemudian langkah kedua alfanya tadi gitu ya. Alfanya tentukan berapa persen, misalkan 5% gitu. Ya. Langkah ketiga adalah ini. Ya. Ternyata dapatlah tes statistiknya 1,6. Nah, dari sini setelah ini Anda bisa Anda mau pakai p value gitu ya. Mau pakai p value atau Anda mau pakai critical value. Oke, Anda mau pakai p-value atau Anda pakai critical value. Nah, ini usual, unusual tadi ya. Oke. Nah, bisa dilanjutkan dengan pakai p-value atau critical value. Nah, kalau ini langsung Anda bandingkan dengan tadi, misalkan karena pakai 5% dan kita pakainya adalah two-tail, nah, gitu ya. Maka nanti Anda akan tahu critical value-nya itu siapa. Tinggal dibandingkan aja critical value-nya. Kayaknya di bawahnya ada. Nah, ini. Two tail, left tail, right tail. Ya. Two tail, left tail, right tail. Tail itu adalah ekor in a distribution extreme, daerah ekstrim yang membatasi atau yang mengelilingi critical value. Ya, jadi ada 3 ekor kiri, ekor kanan, dan 2 ekor. Ekor kiri, ekor kanan, dan 2 ekor. Ini ya. Nilai dari ini, kemudian ini, itu
akan dilihat dari critical region-nya. Ya. Oke. Nanti dibandingkan, ini akan dibandingkan p-value atau critical value-nya ini akan dibandingkan dengan kalau Anda pakai critical value, maka pembandingnya adalah ini, critical region. Itu akan dibandingkan. Maka penting tadi untuk menentukan ya hipotesis tes Anda itu to tail, left tail atau right tail. Kalau tandanya sama dengan itu berarti pakai to tail. Tetapi ya kalau di HA-nya, kalau di HA-nya tidak sama dengan pakai to tail. Tapi kalau di HA-nya kurang dari lebih dari itu Anda pakai left tail or right tail. Ya. Oke, nah ini yang dilihat ini adalah to tail. Ya, bentuknya seperti ini ya. Bisa mu sama dengan 5, mu tidak sama dengan 5 atau p sama dengan 0,2, p tidak sama dengan 0,2. Jadi tandanya adalah ini. Tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya nanti ketika saya punya alfa, alfanya saya bagi 2 tuh. Di sini alfa per 2, di sini alfa per 2, maka Anda akan ketemu critical value-nya seperti apa. Tergantung distribusinya. Distribusi Z, distribusi T, distribusi F, atau distribusi yang lainnya. Ya, G-square misalkan tergantung jenis distribusinya. F jelas gambarnya nggak kayak gini ya, karena F itu selalu positif dan agak menceng. Nah, kalau ini adalah gambar untuk T dan untuk T dan untuk Z. Ini, nah itu yang perlu diingat. Kalau tandanya tidak sama dengan berarti itu tail. Kalau tandanya kurang dari, misalkan mu kurang dari tadi 82, nah berarti Anda kurang dari itu berarti left tail. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Ya. Jadi alfanya tidak perlu dibagi 2 karena hanya dilihat dari sisi kiri saja. Kalau to tail tadi sisi kanan dan sisi kiri, maka alfanya perlu dibagi 2. Kalau ini hanya di sisi kiri saja. Ya, kalau left tail. Kemudian kalau right tail ya lebih dari, berarti misalkan mu lebih dari 82. Itu adalah right tail. Berarti yang dilihat adalah sisi kanan saja. Ingat daerah yang diarsir ya, ini critical region ini adalah daerah penolakan H0 atau reject H0. Daerah yang tidak diarsir atau yang berwarna toska di layar di situ adalah fail to reject H0. Oke. Terus nah, itu kalau misalkan Anda pakai critical region. Artinya gini. Misalkan tadi Anda pakai to tail, ketemu angkanya 1,6. Tadi ya, Z-nya tadi 1,6. Berarti di sini misalkan pakai to tail-nya, misalkan di sini angkanya 1,96. Di sini 1,96. Berarti 1,6 itu adalah fall in atau terletak di mana? Di bawah zona yang berwarna 1,6. Toska di sini misalkan. Di sini. Ya. Ini adalah 1,6. Maka ya, karena ini terletak di sini, maka dia fail to reject H0. Jadi kesimpulannya adalah fail to reject H0. Jadi langkah pertama tadi tentukan hipotesisnya siapa, H0 HA-nya. Langkah kedua tadi dari alfa nanti Anda akan ketahuan siapa Z alfanya. Ini kan Z alfa ya. Dari 1,96 itu adalah Z kritis. Ya, ada yang nulis Z kritis, ada yang nulis Z alfa. Ya, di sini Z alfa per 2. Oke, Z alfa per 2. Ya. Kemudian yang ketiga Anda ada tes statistik. Tes statistik itu ada T, ada Z, bisa F, bisa G-square dan yang lain-lainnya. Ya. Baru yang keempat adalah yang keempat itu adalah keputusannya. Nah, keputusan itu Anda akan membandingkan poin 2 dengan poin 3. Poin 2 dan poin 3. Misalkan di poin 2 tadi Anda punya bahwa Z-nya itu adalah plus minus 1,96. Kemudian di sini ketemu tadi Z apa T sih tadi? Oh, Z. Tadi ketemu Z-nya 1,6. Nah, tadi ada 2. Anda mau pakai P-value
atau Anda mau pakai critical region. Ada dua. Kalau Anda pakai critical region, Anda tinggal membandingkan tadi 1,6 saya bandingkan dengan 1, plus minus 1,96. Oke, ternyata 1,6 itu kurang dari 1,96. Karena kurang dari, ya, atau Anda langsung lihat di gambar ini boleh. Karena kurang dari, ternyata dia terletak di bawah kurva yang fail to reject H0. Maka di sini keputusannya adalah fail to reject H0. Ya, fail to reject H0. Itu kalau pakai critical region. Tapi kalau Anda pakai p-value, ya, maka Anda harus melihat tuh 1,6 itu probabilitasnya berapa sih? Anda lihat distribusi Z. Ini kan titik ya, Z itu titik. Anda lihat 1,6 untuk di Z positif kan, positif ya. 1,6 itu dia terletak di mana? Bentar, saya lihat ada nggak ya di sini Z positif. Oke, nah Anda 1, Anda bisa lihat tabelnya tuh 1,00. Persentasenya dia itu lebih dari 0,025 atau kurang dari 0,025. Itu yang harus dilihat. Ya. Itu kalau kita pakai p-value. Kita lanjutkan dulu sampai di sini. Nah, ini ya. Ini kalau kita pakai critical region, ini kalau kita pakai p-value. Left, right. Kalau p-value berarti 2 kali dikalikan 2. Ya, tetap dikalikan 2. 2 kali ya critical region into tail, p-value-nya dikalikan 2. Kita coba ini ya. Ini kurang dari 0,05. Ya, kurang dari, kalau pakai p-value maka p-value-nya kurang dari 0,05 atau kurang. Nah, ini contohnya ini. Tadi ya, langkah 1, langkah 2. Nah, ternyata kalau Anda pakai critical region, ini langkah 3-nya, langkah 1, langkah 2-nya itu alfa ya. Alfa, langkah 3 ini, langkah 4-nya ini Anda ada keputusan. Ya, ada keputusan. Nah, p-value angka 0,0548 ini diperoleh dari mana sih? Ini kita peroleh dari, Anda bisa mengira-ngira dengan tabel Z, atau ini bisa dilihat pakai teknologi atau pakai apa namanya aplikasi ya, pakai aplikasi. Oke. Terus, kalau sudah, ini bagaimana tadi cara menyimpulkannya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau pakai critical region, tadi ada critical value. Critical value akan bergantung kepada alfa yang kita pilih, gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau di sini misalkan dia pilihnya alfanya 5%, ya, alfa 5% berarti Z alfa per 2-nya, kalau ini 1, ini kan dari arah kanan. Ya, dari arah kanan. Kalau kanan aja berarti alfanya nggak perlu dibagi 2. Kalau tidak dibagi 2 berarti 0,05, berarti Z alfanya adalah 1,645. Oke. Ini kalau one tail. Tapi kan kasus tadi kalau dilihat dari hipotesisnya adalah P-nya sama dengan 0,5, jadi pasti pakai two tail. Ini contoh aja, ini misalkan. Oke. Terus nah, baru langkah yang terakhir adalah Anda membuat kesimpulan.
langkah 4 jadi 1 tadi hipotesisnya siapa, 2 tadi level signifikansinya seperti apa, kemudian 3 tadi tes statistiknya seperti apa, statistik 4 tadi keputusannya bagaimana, 5 tadi baru Anda buat kesimpulan. Dah selesai. Jadi ada 5 langkah. Ya, Anda ada 5 langkah ya. 5 langkah. Keputusannya ini Anda bisa tulis fail to reject ya, fail to reject atau reject. Nah, kesimpulannya lebih mengarah kepada kata-kata umum. Kalau fail to reject reject itu kan bahasa-bahasa statistik gitu, bahasa-bahasa formal. Tetapi kesimpulan ini adalah ini yang akan disajikan kepada pembaca yang awam dengan statistik. Jadi kesimpulan ini akan dikaitkan dengan kalimat atau kata-kata yang kita susun yang terkait dengan hipotesis tadi. Gitu ya. Oh, bahwa ternyata berdasarkan pengujian hipotesis ya cukup bukti bahwa misalkan tadi cukup bukti bahwa kelahiran perempuan ternyata memang lebih dari 50%. Berarti klaim itu bisa dibenarkan. Nah, itu pakai kalimat sendiri. Tidak pakai kalimat reject Hanol atau fail to reject Hanol. Decision criterion. Nah, ini ya. Ini adalah di langkah keempat, decision criterion. Nah, sama aja ya tadi ya. Oke. P-value. Ketika Anda pakai P-value, misalkan kita pakai left tile, hanya kiri saja, alfanya 5%. Gitu ya, alfanya 5%. Ternyata ketemu tadi p-value-nya dengan menggunakan teknologi 0,0548. 0,0548, 5% kan di sini berarti 0,05. Berarti ini angkanya lebih dari 0,05 dong. Berarti luas daerahnya, ini kan luas daerah ya. 0,05 itu sebesar ini, 0,05. Berarti luas daerah 0,0548 pasti lebih dari ini. Pasti akan lebih dari ini. Maka dia akan memotong daerah ini. Berarti dia bisa reject Hanol. Nah, makanya tadi kalau misalkan untuk tutel itu harus dikalikan 2 p-value-nya. Ya, harus dikalikan 2. Ya. Oke. Kalau di sini kan kalau misalkan kita pakai 5%, berarti di sini alfanya bagi 2, 2,5%. Di sini 2,5%. Kalau ketemunya angkanya adalah 0,048, berarti dikalikan 2 dong. Dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Karena ini adalah angka sebesar ini adalah hanya untuk masing-masing tail. Tail yang ada di sini dan tail yang ada di sini. Makanya tadi perlu dikalikan 2. Tadi itu penjelasan untuk yang mana tadi ya? Ada pokoknya di atas. Seperti itu. Oke, coba kita ke contoh aja deh ya. Mana nih? Ini bagaimana cara menulis gitu ya. Bagaimana cara menulis keputusan dari sufficient berarti cukup data gitu ya. Ya, di sini cukup data yang menolak klaim, yaitu klaimnya apa disebutkan. Kalau fail to reject tidak terdapat data, ya, tidak terdapat cukup bukti atau cukup bukti, ya, tidak terdapat cukup bukti atau boleh dengan kalimat yang ini. Dari sampel data dengan data yang kita gunakan itu mensupport klaim yang kita sampaikan dengan data yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau misalkan fail berarti there is not sufficient sample. Ini tidak terdapat cukup sampel. Artinya itu bisa gagal. Kenapa? Karena mungkin sampel kita nggak cukup untuk membuktikan itu. Jadi kita bisa saja dengan mungkin ya, dengan menambah datanya, itu akan terjadi perubahan. Seperti itu. Itu maksud dari wording dari kata-kata yang digunakan untuk kesimpulan akhir. Ya. Cukup data, cukup bukti. Nah, itu boleh. Terus ini yang perlu diperhatikan ya, wording of final conclusion. Dah, terus never conclude. Oke. Jadi buatlah statement yang mengarah kepada original claim. Simple non-teknis. Tidak diperbolehkan. Oke, terus
tipe kesalahan yang ada tipe kesalahan 1 dan ada tipe kesalahan 2. Yang kita lakukan tipe kesalahan 1 ya. Tipe kesalahan yang kedua ini tipe kesalahan 1 ya, kita pakainya ini. Jadi we decide, jadi keputusannya adalah kita memutuskan untuk menolak H0 ya. Tetapi hipotesis nolnya benar. Ya, hipotesis nolnya benar. Nah, itu pengujiannya kita. Nah, ini contoh. Ini contoh bisa Anda baca. Ini pengayaan. Oke, coba ini dah. Oke. Itu satu. Ada pertanyaan? Nah, ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan sudah mengarah ke sini. Ya, sudah mengarah ke sini. Sama ya. Kalau misalkan ini proporsi berarti tadi kita punya N ya, kita punya N, terus kita punya N, kita punya P-topi di sampel, kita punya population proporsi, kita punya ini ya, lawan dari P. Itu terus syaratnya tadi sudah disampaikan ya. Tadi syaratnya adalah binomial, syarat terpenuhi di binomial distribusi ini ya, syaratnya ini ya. Binomial distribution itu berarti berpasangan. Kemudian setiap sampel memiliki, setiap kejadian itu memiliki probabilitas yang sama gitu ya. Itu terus terdapat untuk N tertentu ya. N tangga. Nah, ini syarat yang lainnya untuk binomial distribution adalah ini. Oke. Dan kita tahu tadi seperti di pertanyaan di UTS ya, mu-nya siapa, kemudian varians simpangan bagunya siapa atau variansinya siapa. Itu ya, ini tadi sudah dijelaskan. Ini ada chat. Ada yang tanya ternyata dari tadi, saya nggak memperhatikan. Enggak, Bu. Kepencet, Bu. Syafiq. Enggak, Ya. Bu, kepencet. Gimana Syafiq? Enggak, Bu, kepencet tadi itu, Bu. Oh, kepencet. Oke. Baiklah. Kepencet. Oke. Terus ini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Tadi tinggal coba kita lihat contohnya aja. Contohnya aja. Nah, ini contoh kalau kita pakai proportion. Based on information from National Cyber Security, 93% pengguna komputer percaya bahwa pemilik komputer percaya bahwa antivirus diinstal pada program mereka. Nah, ini pakai persentase, jelas pakai proportion. Terus kalau ada dari sampel sekian, ditemukan sekian, jelas pakai proporsi. Gitu ya. Nah, itu proporsi. Kalau rata-rata biasanya kalimatnya ada rata-rata penjualan, rata-rata kinerja, ada kata rata-ratanya. Oke. Ini langkah-langkahnya tadi ya. Nah, soalnya ini tadi ya. Soalnya ini kemudian requirement check kita perlu karena kita pakai proportion tadi harus memenuhi binomial ya. Harus memenuhi binomial N tertentunya ada 400, kemudian ada cek fixed number-nya ada. Ya. Kemudian fixed number of independent trials terjadi di 2 kategori. Ya, kategorinya tadi diinstal antivirus sama yang tidak diinstal antivirus. Itu 2 kategori, ada binomial. Sekarang tinggal kita cek NP-nya dan NQ-nya. Oh, ternyata semuanya lebih dari 5, berarti sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan inferensial. Kemudian dia mengklaim apa tuh tadi ya? Ini pakai p-value dia. Ya, dia pakai p-value. Dia mengklaim 93% komputer memiliki antivirus. 93% komputer berarti kalau itu dinyatakan dalam kalimat matematika, maka akan menjadi seperti ini. 93. Nah, berarti yang pertama adalah ini. Berarti di mana letak klaimnya? Di H0 atau di H1? H0. Oke, letak klaimnya ada di sini. Sip.
klaimnya ada di sini. Angka yang kedua adalah tidak diketahui alfanya, ya. Angka kedua tidak diketahui alfanya, berarti Anda bisa menggunakan menselect alfanya pakai 5%. Ya. Karena tadi Anda sudah tahu bahwa tadi P sama dengan 0,93, berarti H0. HA-nya tidak sama dengan 0,93, berarti one tail or two tail? One tail or two tail? Ya, two tail. Karena di sini adalah ada tanda tidak sama dengan. Berarti kita pakainya adalah two tail 0,05. Kalau kita pakai two tail berarti 1,96. Coba dari soal yang tadi, coba ya, berarti langkah pertama adalah Anda buat H0-nya P sama dengan 93 ya. 93, HA-nya adalah P tidak sama dengan 0,93, klaimnya ada di sini. Kemudian selain diketahui yang lain-lainnya ya, saat tadi, yang kedua alfanya dipilih karena tidak diketahui di dalam soal, maka silakan gunakan yang commonly used 0,05, 0,05. Nah, karena kita pakainya adalah ini, kita pakainya adalah two tail, gitu ya, berarti alfanya harus dibagi 2. Berarti alfanya adalah 0,025. Berarti, nah, karena proporsi itu kita nggak perlu mencek punya simbangan baku atau enggak, maka proporsi itu pakai tabelnya adalah tabel Z. Ya. Nah, maka dari sini kita nanti akan punya pasti Z alfa per 2. Kita akan punya Z alfa per 2. Siapa Z alfa per 2 kalau untuk 0,05? 5%. Berarti plus minus 1,96. Oke, ini kita sudah punya ini. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga baru kita tentukan tes statistik. Oke, tes statistik. Oke, tes statistiknya adalah Z sama dengan P topi dikurangi P dibagi akar PQ per N. Oke, P topinya berapa tadi P topinya? Nah ini ada ya, diketahui ini ya, 3 topinya. Sebentar, klaimnya mana? Oh ini, it is found ini ya, ada 380 dari 400 gitu ya, berarti 380 per 400. Topinya 380 per 400. Nah, oke. Topinya itu tadi 380 per 400, terus ini 0, berapa tadi itu? 93, tadi 0,95 ya. Nah, baru kita ini 0,93 dikalikan 0,07 dibagi N-nya adalah 400 kalau nggak salah. Nah, baru ketemu Z. Nah, itu terus kalau sudah, nah ini ternyata udah dihitung ya. Nah, ternyata di sini ketemu angkanya 1,53 ya, ketemu 1,57, sorry. Ketemu angkanya 1,57. Nah, baru 1,57. Nah, ini kalau kita pakai critical region 4. Berarti keputusan. Anda boleh gambar, boleh enggak ya. Misalkan ini 1,96, di sini negatif 1,96, 1,57 ada di sini. Oke, berarti dia berada di fail to reject, atau Anda boleh tulis karena Z alfa per 2 sama dengan 1,9, sorry. Z alfa per 2 Z alfa per 2 sama dengan 1,96 lebih dari 1,57, dan ini adalah Z statistik, maka kesimpulannya adalah fail to reject 0.
Maka keputusannya adalah karena fail to reject, klaimnya tadi ada di mana? Fail to reject, gagal untuk menolak. Ya, berarti tidak cukup bukti dong. Ya. Klaimnya tadi di saya salah tuh kayaknya. Klaimnya ada di mana? Di H0, Bu. Oh ya, oke. Klaimnya ada di H0. Oke. Klaimnya ada di H0. Oke, fail to reject berarti udah bener ya. Berarti cukup bukti. Klaimnya ada di sini. Ya. Fail to reject. Klaimnya ada di situ, ada di H0 dan dia gagal untuk menolak H0. Berarti klaim atau hipotesis yang disampaikan oleh orang tersebut itu berarti bisa dibenarkan atau cukup bukti. Gitu ya. Itu kesimpulannya. Ya. Itu kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Oke. Di sini udah ada tuh. Ternyata. Ya. Oke. Nah, kalau pakai p-value, nah ini kan dari p-value dari teknologi gitu ya. Dari teknologinya, dari aplikasi. Dari aplikasi ketemu angkanya segini. Gitu ya. Berarti 2 kalinya. Gitu ya. Karena kita tadi pakainya adalah tutel. Ya, tutel. Ya, ini kan pakainya. Ya, kita pakainya tutel berarti tinggal dikalikan 2. Kalau wantel ya udah pakai ini aja. Karena kalau pakai tutel, ini itu angka ini hanya untuk di satu telnya saja. Itu kalau pakai p-value, jadi ini dibandingkan dengan persentasenya, dibandingkan dengan 0 tadi ya, dibandingkan dengan ya udah, atau ini 0,05 dibandingkan dengan 0,058 pasti lebih gede ini. Fail to reject juga sama kan dengan titik kritis ya, yang tadi kita kerjakan, ini menggunakan p-value. Hasilnya sama-sama fail to reject. Oke. Nah, hasilnya fail to reject. Ya. Oke, hasilnya fail to reject. Berarti untuk yang pakai p-value itu tadi batasnya itu adalah yang hasil dari perhitungannya ya, Bu? Batasnya adalah maksudnya gimana? Tadi kan kalau nggak salah tadi yang p-value P-value itu batasnya yang 0,05, yang 0,05 82. itu loh, Bu. 82 itu batasnya ya, Bu. Kalau yang tadi pakai critical Oke. value kan batasnya yang 1,96 itu tadi, Bu. Oh iya, oke. Ya, kalau pakai p-value, nah kalau p-value itu kan probability luas daerah. Kalau yang ini, yang critical value, kalau yang critical value itu kan kita pakai titik, gitu ya. Pakai titik. Maka pembandingnya juga harus titik. Maka pembandingnya adalah critical value. Critical ini kan titik tuh. Pembandingnya berarti critical value. Critical value-nya itu 1, plus minus 1,96. Kalau p-value probabilities value, probability itu kalau di dalam gambar di sini probability itu adalah luas daerah. Berarti ya pembandingnya adalah luas daerah ketika Z-nya 1,96 yaitu tadi 0,05. Atau yang diarsir ini. Yang diarsir ini kan tadi karena ini 0,025 ya. Ya, 0,025. Ya. Oke, pembandingnya adalah ini. Nah, itu. Ini tutel. Oke. Terus kita lanjut. Betul, Hana Fauzia. Ya, Bu, sudah paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sip. Terus saya udah mulai ngos-ngosan. Oke. Oke. Ini nah, kalau yang kemarin kan kalau kita pakai apa namanya? Penaksiran interval gitu ya. Penaksiran interval kan kayak gini ya. Misalkan contohnya kayak gini. Kalau dia tidak masuk di dalam sini maka itu adalah gagal tidak benar. Jadi klaim tersebut tidak bisa atau tidak cukup bukti, tidak bisa dibenarkan.
Ya, itu kalau kita pakai confidence interval ya, atau non formal. Nah, terus ini apa nih? Oke. Ini contoh-contohnya ya untuk yang one tail. Anda bisa, ini pakai aplikasi ya. Ini pakai Studies. Oke. Nah, coba yang ini 838 nih. Nah, claim about mean sama lah ya, 1, 2, 3. Nah, tinggal contohnya adalah, nah ini. Contohnya example di sini. Nah, coba. Kalau Anda lihat, listed below adalah ukuran radiasi emisi dalam radiasi W per kilogram. W-nya apa ya? Weight kali, weight atau watt. Kemudian corresponding to a sample of a cell pounds. Nah, dia sudah menentukan tuh level signifikansinya berapa. Kemudian to test the claim that cell pounds have a mean radiation level is less than 1. Ya, less than itu adalah kurang dari 1 W per kilogram. Berarti ini udah ketemu nih ya. Anda sudah ketemu. Yang pertama adalah tentukan H0-nya. Siapa H0-nya? H0-nya apa? Ayo, H0-nya. Tanpa melihat slide. H0 itu kan beranjak dari klaim. Ya. Klaim. H0HA beranjak dari klaim. Less than berarti rata-ratanya kurang dari 1. Berarti H0-nya adalah? Halo. Lebih dari sama dengan 1, Bu? Ya, boleh ditulis begitu, boleh. Ya, lebih dari sama dengan 1. Oke. Bentar, kayaknya ada yang terlewat yang belum saya sampaikan. Bukan di sini ya. Oke. Mana tadi contoh soal. Nah, ini ada sih sebenarnya sudah ada. Udah ada di sini ya. Oke, lebih dari sama dengan kurang dari 1, lebih dari 1. Nah, Anda boleh tulis kayak di Triola boleh, atau Anda boleh tulis di buku yang lainnya. Oke, HA-nya adalah mu lebih dari 1, berarti ini mu kurang dari sama dengan 1, klaimnya ada di sini. Ini adalah klaim. Yang kedua, alfanya sudah ditentukan 0,05. One tail, two tail? One tail, Bu. Ya, one tail. Kiri kanan? Kiri, Bu. Aku salah ya ini ya? Saya salah nggak sih? Diam aja. Ini salah ya? Kurang dari 1. Nah, ini. Kiri ya. Oke, left tail. Oke, kalau one kiri berarti alfanya berapa nih? Berarti pasti negatif. Z alfa. Berapa? 0,05 kiri negatif 1,645. Itu ya. 3, tes statistik. Nah, soalnya ini. Diketahui nggak simpangan bakunya? Simpangan bakunya ada nggak untuk populasi? Bu, nggak ada, Bu. Ya, nggak ada, tidak ada. Berarti kalau tidak ada, pakai Z atau pakai T? Pakai T. Ya, pakai T. Oke, berarti kalau pakai T, berarti rumusnya apa tadi?
X-bar, gitu ya. X-bar means mu. Ini ya. Ini ya. Oke. Kita punya X-bar-nya ya dari data ini soalnya baik nih, udah dicarikan X-bar-nya. Dari sampelnya ini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ini dengan asumsi berdistribusi normal. Harus diasumsikan distribusi normal. Kalau nggak diasumsikan distribusi normal, kalau di Triola ini ngeceknya pakai scatter plot. Gitu ya, scatter plot dulu sudah pernah dijelaskan ketika kita bisa tarik kecenderungan suatu garis lurus, maka dia bisa berdistribusi normal. Atau kalau tidak ada satu titik yang melenceng jauh dari rekan-rekan titik yang lainnya, maka dia bisa diasumsikan berdistribusi normal. Walaupun terkadang kalau kita pakai gambar, kita cenderung ragu-ragu, maka kebanyakan pengujian untuk dia berdistribusi normal atau tidak, itu dia pakai aplikasi yang lainnya, atau pakai teknologi gitu ya, atau pakai software. Oke. Tinggal dimasuk-masukkan di sini, X-bar-nya 0,938, S-nya 0,423, mu-nya berapa? Mu-nya berapa? Mu-nya berapa? Ayo, X-bar-nya kan udah ketahuan tuh. 0,938. Mu-nya? 1, Bu. Ya, mu-nya 1. S-nya udah ketahuan 0,423. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, N-nya 11. Ya, tinggal dihitung. Kemudian ketemu baru nomor 4. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan. Karena kiri. Oke, kiri. Ya, negatif 1,645. Nah, kita bandingkan aja. Ini tadi ketemunya berapa. Ya. Oke, tapi kita lihatnya pakainya adalah pakai tabel T gitu ya, karena kita pakainya distribusinya adalah distribusi T, bukan pakai distribusi Z. Oke, baru kalau nanti dia terletak di mana, kalau dia jatuh di critical region maka dia reject, kalau dia jatuh di sini berarti fail to reject. Udah kayak gitu saja ya, hanya seperti itu aja. Oke, terus ternyata is not greater than. Nah, ini ya. Karena N-nya 11, nggak lebih dari 30, maka kita mesti cek asumsi normalitasnya. Maka dia pakai normal quantile plot for normality. Dia pakai scatter plot. Nah, untuk ngecek ini. Dicek, oke, ternyata ketika kita cek nih, kita buat satu garis lurus, 50% ada di atas garis, 50% ternyata tak di bawah garis, tidak ada satu yang mencil, tidak ada satu data yang mencelat, tidak ada satu data yang terletak jauh dari data yang lainnya, maka dia bisa asumsikan tidak ada bentuk khusus gitu ya. Ya, ini close to a straight line, ya, tidak ada bentuk khusus, tidak ada kecenderungan yang misalkan bentuknya seperti bergelombang yang dulu pernah kita pelajari begini ya, tapi ini straight satu garis, maka bisa kita asumsikan bahwa dia berdistribusi normal. Itu mesti dicek dulu ya, kecuali kalau N-nya tadi lebih dari 30, maka kita tidak perlu mencari quantile plot ya. Itu terus, nah ini dah. Nah, ketemulah angkanya adalah negatif 0,468. Oh, oke. Critical value-nya pakainya ini ya. Nah, karena pakai T, kita nggak pakai 1645 ya. Kita pakainya degree of freedom. Oke, kita pakai degree of freedom. N-nya 11 dikurangi 1, berarti 10. Anda cari tuh. Ya, berarti berapa? Nah, ketemunya adalah ini negatif 1,8 negatif 1,812 gitu ya, ketemu critical value-nya, dia pakai itu. Oke, terus kemudian Anda bandingkan dengan negatif 0,486 ya, berarti dia berada di sebelah sini, berarti dia fail to reject H0. Padahal tadi klaimnya letaknya di mana tadi tuh? Di HA ya, kalau nggak salah. Oke. Fail to reject H0 berarti tidak cukup bukti, klaim tersebut tidak cukup bukti, not sufficient data sampel ya, bisa pakai kata itu, atau tidak cukup bukti ya.
yang menyatakan bahwa ternyata apa tadi ternyata ini ya, ternyata telepon genggam rata-ratanya kurang dari 1 itu tidak cukup bukti. Ya, seperti itu, atau tidak cukup sampel. Nah, itu. Oke, itu contoh-contohnya. Coba yang 4 ini apa nih? Yang 4 adalah ini yang untuk variance. Ya, variance. Ya, langkah-langkahnya sama, ya. Langkah-langkahnya sama. Ya, tes statistiknya yang membedakan adalah ini, tes statistiknya. Tes statistiknya adalah ini. Kemudian kita menggunakan tabelnya adalah tabel G-square, gitu ya. Nah, ini hati-hati karena dia not robust. Maka kita harus menggunakan asumsi normalitas yang sangat strict, gitu ya. Yang sangat-sangat strict. Nah, ini bentuknya. Kalau G-square F itu pasti menceng bentuknya. Oke, sama, tinggal masukin aja ya. Tinggal masukin di sini. Terus nanti ininya pakai degree of freedom. Ini pengayaan, jadi silakan dibaca sendiri. Nah, nih. Dari kiri, dari kanan, ini kalau kita pakai confidence interval seperti yang dulu pernah kita pelajari. Coba sekarang latihan soal 1. Ada cat. Oke, silakan ke kamar mandi. Coba tolong ini kerjakan. Nah, yang lainnya nanti ini kayaknya belum saya share di itu ya. Udah banyak banget soalnya. Nanti dikerjakan, kita bahas insya Allah pekan depan. Terus Rio pekan depannya lagi. Tanggal berapa ya? Pokoknya setelah tanggal 2, saya tidak bisa mengisi kelas. Jadi minggu depannya lagi. Jadi mohon untuk untuk dijadwalkan ulang di minggu berikutnya. Di hari Senin atau Rabu pagi, Senin, Rabu, atau Jumat. Gitu ya, Rio. Mohon bantuannya. Tanggal berapa ya itu ya? Dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanggal 6. Saya nggak bisa. Tanggal 6 Juli ya, Bu? Iya, tanggal 6 Juli. Karena ada beberapa treatment yang harus saya lakukan, jadi saya cuti 1 minggu. Itu terus, oke, coba sekarang ini. Diasumsikan dia berdistribusi Coba langkah pertama berarti apa tadi? Langkah pertama siapa klaimnya gitu ya? Mana tuh klaimnya? Sebentar, saya belum coba dikerjakan dulu deh.
Silakan Angela. Klaimnya di mana itu? Ada yang bisa menunjukkan klaimnya di mana? Oh, itu udah ada kata-katanya. Klaimnya apa? Coba, klaimnya mana? Anda salah bikin klaim, nanti salah loh ya keputusannya. Kalau ini, nah, kalau yang kemarin, gitu ya, yang sebelum UTS, begitu Anda salah dari atas, kemarin saya masih bisa memberikan nilai. Tapi kalau ini, kalau logika berpikirnya salah dari atas, maka saya tidak akan bisa memberikan nilai sebanyak yang kemarin. Kalau kemarin kan lebih banyak by proses gitu ya, by proses. Nah, kalau ini adalah bicara masalah logika berpikir. Jadi kalau misalkan kita salah membuat klaim, pasti ke bawah itu bisa dipastikan bisa salah. Ya, karena kalau klaimnya salah, H0-nya salah, H-nya salah, nanti left tile, right tile, totalnya, kalau total Anda masih aman lah ya. Left tile, right tile bisa salah, nanti tes statistik masih bisa saya nilai, ya, tes statistik masih bisa saya nilai, alpha masih bisa dapat nilai, tapi begitu poin 4, 5, pengambilan keputusan dan pengambilan kesimpulan, apa itu pasti salah. Itu yang harus hati-hati. Ini nanti untuk seluruh ini ya, semua materi setelah UTS seperti itu. Coba klaimnya apa nih? Ini ya. Berat ensiklopedia dapat dikurangi. Berarti kalau itu dinyatakan dalam kalimat matematika, berarti kira-kira H0-nya seperti apa tuh? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Mainnya kurang dari 1900, Bu. Kurang dari 1000, minnya kurang dari 1900. Iya, Bu. Ya. Oke. Ada pendapat yang lainnya? Terima kasih, Yosafat. Ada pendapat yang lainnya? Pendapatnya mirip 1000 tadi, tapi untuk yang mu-nya kurang dari 1900 itu adalah HA-nya, Bu. HA-nya, oke. Oke, HA-nya. Jadi H0-nya mu lebih dari sama dengan 1900. Ini ya. Oke, HA-nya. Oke, terima kasih Yosafat sama siapa sih Hana ya? Fauzia. Mu-nya kurang dari 1900. Dapat dikurangi. Oke, terus untuk menguji klaim ini, nah ternyata di sini Anda diketahui N-nya adalah ada N-nya 50, kemudian diketahui juga X bar ya itu ya. Berarti ya X barnya 1850. Oke. Terus rata-rata berat ensiklopedia adalah 1850. Oke, dua. Yang kedua, alfanya berapa persen tuh ada ya? Alfanya 1%. One tail total? One tail, Bu. Ya, left, right. Left. Oke. Left tail. Ya, 1%. Berarti berapa nih Z alfanya? Pasti negatif. Berapa 1%? Ini ya. Oke. Terus
Yang ketiga, tes statistik. Ya, tes statistik. Cek, karena kita pakainya min, ya, kita pakai min, nih, pakai min, pasti Anda mesti ngecek sigma. Sigmanya diketahui atau tidak diketahui simbangan bakunya? Diketahui, Bu. Diketahui, yaitu berapa? Yang 100 gram itu ya, Bu? Iya, ini. Ya, karena biasanya kalau kita bicara di populasi, kita bicara di klaim, itu maka kita generalkan itu adalah bagian dari populasi. Ya, tetapi kalau misalkan di sini, terus di sini ya, dia menguji, misalkan ya ini nggak ada ini, misalkan di drop. Terus untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50 buah ensiklopedi, diketahui bahwa rata-rata berat ensiklopedinya 1850 gram dan standar deviasinya adalah 100 gram. Nah, kalau misalkan diketahui itu 100 gramnya ini adalah untuk 50 sampel. Berarti itu yang diketahui adalah S, bukan sigma. Maka Anda harus pakai T. Oke, ini karena diketahui ya. Oke, ini diketahui, maka kita pakainya Z. Kalau enggak, berarti pakai degree of freedom, DF. Oke, ini diketahui. Berarti kita pakai rumus Z, yaitu X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Tinggal Anda masukkan ke sini. X barnya 1850, terus apa tadi itu? 1900, terus 100 dibagi N-nya berapa tadi? N-nya 50. Ya, maka Anda ketemu Z. Nah, baru Anda bisa ambil keputusan dan Anda tuliskan kesimpulannya seperti apa. Udah ketemu belum Z-nya? Bisa dihitung sendiri ya. Oke, coba sekarang satu lagi, habis ini kita Anda bisa kerjakan sendiri, nanti masih ada sisa 30 menit beberapa soalnya. Kita off video, kita off daringnya ya. Coba satu lagi deh. Satu lagi. Oke. Coba soal yang ini sekarang. Tekanan darah diastolik dalam mmHg, milimeter Hg, untuk sampel acak terdiri dari 8 orang dewasa dalam sebuah komunitas. Diasumsikan data di atas berdistribusi normal. Kalau tidak ada kalimat ini, diasumsikan data di atas berdistribusi normal. Kalau tidak ada kalimat ini di drop, maka Anda harus membuat scatter plot tadi. Terus Anda harus berusaha untuk mencari garis, memprediksikan kira-kira ada ini enggak ya, ada bentuk yang lainnya enggak ya selain kalau saya tarik garis lurus di tengah-tengah. Ya. Seperti itu. Nah, ini sudah ada keterangan ini. Karena apa? Karena di sini N-nya cuma 8. Ya, N-nya cuma 8. Oke. Kemudian Anda diminta untuk klaim dengan taraf signifikansi 0,05 bahwa rata-rata ujilah klaim dengan taraf signifikansi 0,05 bahwa rata-rata tekanan darah untuk semua orang dewasa dalam komunitas tersebut kurang dari 80 mmHg. Ini jelas ya. Pakai proporsi atau rata-rata? Proporsi atau rata-rata? Rata-rata, Ibu. Rata-rata, Bu. Ya, oke. Rata-rata. Rata-rata berarti cek. Simbangan bakunya diketahui atau tidak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak. Berarti pakai Z atau pakai T? Pakai T, Bu. Pakai T. Coba. One way or two way? Yuk, soal tersebut one way or two way?
One way. Taunya one way dari mana? Ini coba yang lainnya deh. Tadi dulu. Yosua. One way atau two way Yosua? Friendly Yosua. Masih nyari, Bu. Masih nyari. Coba Yosua. Kalau masih nyari, yang dicari apa? Coba tentukan klaimnya. Klaimnya di mana? Klaimnya apa? Yang akan diujikan klaimnya seperti apa? Yo, Yosua. Coba dibaca soalnya. Mana klaimnya? Bacalah klaimnya. 0,05, Bu. Klaim. 0,05 itu apa? Taraf signifikansi. Kalau klaim itu pasti dalam bentuk pernyataan ya, statement, dalam bentuk kalimat ya. Kecuali kalau klaimnya sudah saya ubah dalam bentuk kalimat matematika ke H0 atau ke HA, itu bisa lah ya. Oke, tapi kalau kita klaimnya yang mana? Anda cari statement yang harus diujikan, yang diklaim. Misalkan diklaim oleh inilah, ini nggak tahu ini komunitas X gitu ya. Dia mengklaim, nah ini klaimnya kan yang ini ya, rata-rata tekanan darah untuk semua orang dewasa dalam komunitas tersebut kurang dari 80 mm Hg, ini disebut sebagai klaim, statement klaim. Nah, baru klaim ini bisa dinyatakan dalam kalimat matematika. Klaim ini nanti akan menentukan siapa H0 dan siapa HA-nya. Oke, coba. Dari H0 HA, kita tahu dia itu one tail atau two tail, gitu kan ya? Nah, coba, ya masih Yosua. Yosua, HA-nya siapa Yosua? Alternatif. Dibantu sama Joshua yang lain deh. Joshua Mangapul Parnasipan Silaban. Nah, ayo Joshua. Tadi Yosua, sekarang Joshua. Ayo, HA-nya siapa, Jo? Untuk HA-nya HA-nya? HA-nya apa? 0,05. HA-nya apa? 0,05, Bu. Kok HA-nya 0,05? Aduh, nih kayaknya masih belum masuk nih. Izin, Bu. Iya. Siapa nih yang bicara? Silakan. Itu kurang dari 80. Prima ya, oke. Apa? Mu kurang dari 80. 80. Ya, betul. Ingat ya, 0,05 itu adalah taraf sik. Di sini kan jelas taraf sik itu apa sih? Alfa. Kalau Anda tentukan H0HA, itu pasti sesuatu informasi yang berada di dalam klaim. Nah, sesuatu yang ada di dalam klaim di sini ada angka 80. Gitu ya. 80 ini apa? Proportion atau variance atau mean. Oh, ternyata 80 ini adalah mean rata-rata. Oh, kurang dari, berarti mu kurang dari 80. Dan ini adalah letak dari klaimnya. Nah, ini kita sudah mengubah statement klaim. Ya, statement ini sudah kita ubah dalam kalimat matematika. Ya, ini. Klaimnya itu ini. Ya, jadi kalau misalkan Anda menyebut dalam bentuk kalimat ini, kalau dalam bentuk kalimat matematika, mu kurang dari 80. Berarti H0-nya bisa ditulis mu sama dengan 80 atau ditulis mu lebih dari sama dengan 80. Berarti one tail or two tail ini. Prima. One tail or two tail? Kaget, Prima. Kok saya lagi gitu ya? Nah, itu Bu, aku masih bingung. Tentuinnya gimana ya? Nah, tadi ya one tail atau two tail-nya itu yang dilihat adalah si HA. Kalau di sini HA tandanya adalah tidak sama dengan, berarti two tail. Gitu ya? Two tail. Tapi kalau di sini kurang dari itu dari kiri. HA-nya kurang dari kiri kan? Itu left tail. Tapi kalau di sini mu-nya lebih dari itu dari kanan kan? Lebih dari sisi kanan yang diarsir tadi sebelah kanan kan? Itu pasti left tail. Nah, itu caranya. Berarti ini one tail or two tail?
Prima? 2 ya, Bu? Kok 2 sih? Lihat HA-nya. Mu kurang dari 80, berarti one tail dong. Kalau two tail nggak apa-apa. Two tail itu adalah tadi mu-nya tandanya tidak sama dengan 5. Artinya apa? Tadi kan saya jelaskan. Kalau mu kenapa two tail? Kalau sama dengan 5 itu saya ngujinya dari arah kiri dan dari arah kanan. Kalau saya punya X sama dengan 5 Kalau tadi ya P sama dengan Q, maka saya harus membuktikan bahwa P itu juga Q, dan saya juga harus membuktikan dari kiri, P itu Q dari kiri, dari kanan saya harus membuktikan Q itu juga sama dengan P. Ya, jadi selesai jam 30 menit dong ini. Ya, gitu ya. Oke, one tail, two tail. Ya. Oke lah, minggu depan coba ini dikerjakan, nanti saya tanyain deh ya, saya diingetin. Nanti saya tanyain, ini ada beberapa soal nih. Kayaknya nih sebentar saya lihat dulu. Oke, bla 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 bla. Oke, ini masih one proportion. Oke, silahkan. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Silahkan dikerjakan. Nanti akan saya tanya satu-satu. Pokoknya kayak kompre. Ya, untuk minggu depan. Ya, silahkan dikerjakan, nggak usah dikumpulkan, tapi nanti kita bahas di awal. Nanti baru kita menuju ke tutel. Ya, ke tutel nanti minggu depannya lagi kita bahas latihan soal itu. Jadi tolong dipelajari lagi, ya. Oke, apa itu H0, apa itu HA, siapa H0, siapa HA. Karena nanti untuk selanjutnya ini akan digunakan terus-menerus. Kapan kita pakai T, kapan kita pakai Z, dan seterusnya. Oke? Atau masih perlu dijelaskan ulang? Masih ada waktu 15 menit tuh. Ya, itu saya perlu sampling lagi. Coba. Sampling lagi deh, untuk meyakinkan saya bahwa tadi saya sudah menjelaskan dengan clear. Coba deh sekarang. Nomor 2. Silahkan sebentar. Cewek. Sekarang tanggal berapa? 22. Absen 22 siapa? Oh, cowok lagi ya. Raihan. Ya, Raihan. Nomor 2. Pertanyaan saya nomor 2 itu, Raihan, itu proporsi atau sampel? Proporsi atau min? Dibaca dulu saya. Min, Bu. Oke, min, sip, Raihan. Terus, one tail atau two tail? Ayo, Raihan, one tail atau two tail? Tail bukan, Bu. Kenapa two tail, Raihan? Karena HA-nya tidak sama. Oke, HA-nya tidak sama. Karena adalah 160 gitu ya. Adalah 160 berarti H0-nya pasti sama dengan 160. Ya, sama dengan 160. HA-nya tidak sama dengan 160. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dea. Dea itu pakai Z, karena min ya tadi ya, pakai Z atau pakai T, Dea? Pakai Z ya, Bu. Kenapa pakai Z, Dea? Karena ada simpangan bakunya, Bu. Oke, coba dicek Dea, itu simpangan bakunya untuk populasi atau untuk rata-rata? Untuk populasi ya, Bu. Masa? Dari mana tahu populasinya? Karena dari 100 orang mahasiswa. 100 orang ini apa?
100 orang itu apa? Jelas di situ tertulis sampel. 100 orang mahasiswa ternyata didapat rata-ratanya X bar 163. Berarti deviasinya di sini adalah S, bukan sigma. Nah, bedanya sama yang contoh Gramedina tadi kan saya menyatakan bahwa 1900 dengan standar deviasi. Kalau kita mengklaim itu berarti secara global, di populasi secara umum. Tapi kalau ini diketahui sampelnya 100, ternyata dari data itu rata-ratanya 163 dan deviasi. Berarti di sini bukan sigma tetapi S. Berarti ini pakai Z atau pakai T? D ya. Ayo, pakai Z atau pakai T? Ya kayaknya Fakhir Musafa jawab tadi tuh. Ya Fakhir, kaget. Nggak usah kaget gitulah. Pakai Z atau pakai T? T. Oke, sip. Gitu ya. Pokoknya besok kalau urusan ngitung itu gampang. Saya ingin menanyakan tentang konsep minggu depan. Oke? Gitu ya. Nah, tolong sekarang kalau misalkan Anda nanya jawaban temennya boleh. Tanya, ini nomor 2 gimana sih caranya? Tapi ingat, bertanya itu tidak hanya menyalin jawaban. Anda salin jawaban temannya boleh. Nggak apa-apa kalau untuk latihan silahkan, kalau tugas boleh. Tetapi Anda juga harus pahami, oh ini maksudnya ini, oh kenapa begini, oh kenapa begitu. Kalau misalkan Anda masih belum jelas, ya tanyakan ke temannya. Kalau temannya nggak jelas, tanyakan ke saya. Gitu ya. Oke. Boleh saya closing? Masih ada 13 menit. Boleh, Bu. Oke. Bu, Sekian. izin. Iya, silahkan. Untuk jadwal pengganti tadi, Bu Riani bisa hari apa aja, Bu? Saya sebenarnya Senin bisa. Senin atau Rabu pagi. Senin, Rabu, Jumat. Mudah-mudahan nggak ada kegiatan ya, karena itu mepet dengan kegiatan SPMB ya. Jadi mungkin agak sedikit hektik juga. Mudah-mudahan nggak ada penugasan lain. Saya sih prioritas lebih ke ngajar ya. Ke ngajar dulu deh. Jadi silahkan nanti kalau misalkan saya kebentur sama jadwal lain yang saya harus hadir, tapi saya nggak harus present, saya bisa izin. Gitu ya, Rio. Ya, jadi saya nunggu info aja dari Rio. Makasih, Rio. Ya, Bu. Oke, silakan tunggu nilai UTS, gitu ya. Silakan ditunggu nilai UTS besok siang atau besok sore lah ya maksimal. Nanti saya lihat-lihat dulu, saya distribusikan normal dulu dengan kelas yang lainnya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ingat, ini soalnya dikerjakan ya. Nanti ini saya share di LMS untuk dikerjakan. Pekan depan mungkin akan saya tanyain aja deh satu-satu. Kayaknya itu mungkin lebih efektif. Atau untuk seterusnya saya nggak perlu bahas teori. Langsung latihan soal. Nggak perlu jelaskan. Anda asumsinya udah baca di rumah. Jangan, Bu. Oh, jangan. Teori ya dulu, Bu. Ya, oke. Oke, siap. Oke. Ya, siap. Itu ya, saya closing dulu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu.